Berarti Bosga itu seseorang yang harus ditolong. Wah, puji syukurlah Bosga ya. Tuhan kasih penolong bagimu, luar biasa ini. Makanya suami itu nggak boleh berbicara kasar. Suami itu nggak boleh menyakiti istrinya. Kan banyak suami yang bukan hanya mulutnya yang bicara ke istrinya. Bukan hanya mulut. Jadi apalagi yang bicara? Tangannya, bahkan kakinya ikut-ikutan bicara. Maka istri itu seringkali babak belur. Sering. Nah ini, saya sering menghadapi jemaat saya ya, mengadu ke saya. Ada apa Bu? Aduh Pak, nggak tahu ini emang. Udah babak belur ini semua. Kenapa kau? Di smackdown amat Pak katanya. Bayangkan begitu menyakitkan ya. Padahal posisi pernikahan itu luar biasa, kudus. Maka dikatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diapakan Pak? Gak boleh diganggu gugat lagi. Diikat Tuhan itu kan gini. Ikatannya dipatri, gak boleh. Yang bisa memutus ikatan ini hanya satu. Apa itu? Kematian. Jadi jangan heran Ibu Bapak. Usia pernikahan di dunia ini sama dengan usia manusia itu sendiri. Begitu manusia diciptakan, pernikahan pun sudah ada. Jadi luar biasa. Makanya suami dan istri itu adalah mitra Allah. Rekan sekerja Allah di dalam melanjutkan kehidupan ini. Karena hanya satu orang yang diciptakan Tuhan secara langsung. Adam. Kemudian dari rusuknya diambil Hawa. Selanjutnya manusia ini gimana? Nah kitalah, Adam dan Hawa lah yang dipakai sebagai mitra untuk itu. Dan itu berlanjut hingga saat ini. Nah saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, pernikahan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ibarat bangunan gereja inilah cantik menurut saya, bagus ini gereja. Tapi dia kecantikannya di mana? Apakah di dekorasinya ini? Saya kira tidak. Keunggulan gereja ini ada di pondasinya. Ada di pondasinya. Kalau pondasi itu kuat, bangunan di atasnya pun pasti aman, kokoh. Sekarang pertanyaannya, kalau pernikahan itu suatu bangunan yang memiliki beban, yang memiliki tanggung jawab, tentu harus ada pondasi yang kokoh, yang kuat. Apa itu? Nah inilah Bosga dan Louis ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih. Pernah dengar lagu, saya suka lagu ini, yang dibawakan oleh Celine Dion, The Power of Love. Wah hebat ini lagu ya. Maksudnya apa? Kekuatan cinta kan maksudnya ya, atau kekuatan kasih. Memang kasih inilah yang menerobos segala tembok-tembok yang ada. Kasih inilah yang mendorong seseorang mampu melompati jurang itu. Tetapi bagi kita orang percaya, kasih yang seperti apa sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan dalam diri kita? Karena kasih itu ada beberapa jenis. Iya kan? Ada kasih apa namanya?
Ada kasih eros. Eros. Eros itu cinta. Tapi cinta di sini cinta lebih kepada cinta birahi ya. Apakah ini yang Tuhan maksud? Apakah cinta kasih itu bisa mempersatukan, menyempurnakan? Wah, bisa sebenarnya, tapi tidak begitu kuat. Kenapa? Kenapa seseorang suami mengatakan saya enggak mencintaimu lagi kepada istrinya? Padahal dulu dia bilang saya sehidup semati, kan begitu ya. Ternyata tidak jujur cinta eros ini. Karena ketika wajah semakin menua, ya, ketika ketampanan, kecantikan semakin berkurang, dia juga semakin melemah. Nah, berarti nggak bisa ya. Cinta eros ini nggak bisa, kasih eros ini nggak bisa. Lalu ada lagi kasih yang lain, kasih storge, kasih orang tua terhadap anaknya. Memang apakah orang tua tidak mengasihi anaknya? Pasti mengasihi anaknya. Tetapi kasih yang seperti ini pun tidak menjadi jaminan. Karena banyak juga ya relasi hubungan orang tua dan anak rusak hancur-hancuran. Ya. Sering baca-baca kan di berita, orang tua justru menuntut, anaknya justru menuntut orang tuanya di pengadilan. Coba, gimana itu ya? Aku nggak habis pikir, kok bisa? Jadi kasih yang seperti ini nggak bisa kita jadikan sebagai pondasi dalam pernikahan. Lalu ada lagi kasih, namanya kasih filia. Kasih ini seperti apa? Kasih persaudaraan. Bersaudara. Ya, kalau saudara ngasih saya ngasih saudara. Take and give. Bisakah ini? Kalau saya nggak punya, jadi saya nggak dikasihi. Ya, kalau saya tidak punya, saya nggak dikasihi, nggak didengar. Berarti kasih yang seperti ini pun nggak bisa. Tidak bisa. Jadi kasih yang menyempurnakan di sini sebagai pengikat yang menyempurnakan adalah kasih, yaitu kasih agape. Kasih yang seperti apa ini Bapak Ibu? Inilah yang kita sebut kasih Kristus. Kasih Kristus ini kan dia rela memberi nyawanya untuk kita. Jadi kalau Bosga memiliki kasih agape, rela memberi nyawanya untuk Luis. Kalau Luis ya rela memberi nyawanya untuk Bosga, itulah kasih agape. Inilah yang menyempurnakan. Jadi enggak melihat ukuran-ukuran dunia. Ya. Makanya ada istilah sehidup semati. Kaya miskin, sakit sehat. Kalau sedang sakit, cintanya enggak berkurang. Kalau sedang miskin, cintanya juga, senyumnya juga tidak berkurang. Wah. Apapun keadaan, tidak pernah bisa mempengaruhi yang namanya kasih agape ini. Inilah yang dimaksud oleh Paulus kepada orang-orang Kristen Kolose, supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Mereka harus hidup di dalam kasih Kristus itu, memberi tanpa pamrih, memberi tanpa menuntut balas jasa. Jadi bukan karena dibilang baru saya kerjakan. Jadi kasih agape ini adalah kasih yang betul-betul ya datang dari pengenalan yang benar tentang Tuhan. Jika orang melakukan yang baik ke kita, lalu kita respon dengan kebaikan juga, apa bedanya orang Kristen dengan orang lain? Apa bedanya keluarga Kristen dengan keluarga orang lain? Keluarga orang lain pun melakukan itu. Tetapi keluarga kita, keluarga anak-anak Tuhan, selalu melakukan kebaikan itu
di atas dasar pengenalannya, pemahaman yang benar tentang Kristus. Jadi yakinlah Bosga dan juga Louis, ketika kasih Kristus ini menjadi pondasi di dalam pernikahan ini, ke depannya yakin. Karena Tuhan kita itu berjanji selalu menepati janjinya. Keluarga ini menjadi keluarga yang hebat. Keluarga ini menjadi keluarga yang sukses. Keluarga ini menjadi keluarga yang tangguh menghadapi segala keadaan di tengah-tengah dunia ini. Luar biasa ya. Betapa baiknya Tuhan memberi kasih-Nya kepada kita yang boleh kita jadikan dasar dalam segala hal apapun. Maka lewat firman Tuhan di sini, saya percaya kedua belah pihak keluarga Hutagalung dan Simorangkir benar-benar hidup di dalam doa, membawakan keluarga Bosga dan Louis ini menjadi keluarga yang seperti yang kita inginkan, yang Tuhan inginkan. Demikian juga keluarga besar Simorangkir. Saya yakin dan percaya dalam doa mereka meminta kepada Tuhan, keluarga Bosga dan Sophia ini menjadi keluarga seperti yang Tuhan inginkan. Hari inilah menjadi hari istimewa bagi kedua yang kita kasihi ini. Makanya pernikahan itu adalah istimewa karena apa? Sekali terjadi seumur hidup. Doa saya biarlah sekali ini saja. Saya berkhotbah di sini ya. Untuk Bosga dan Louis maksudnya. Hanya sekali aja, jangan 2 kali. Itulah doa kita. Itulah kerinduan kita. Itulah harapan kita semua. Amin Ibu Bapak. Tuhan memberkati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpuji Engkau untuk firman-Mu yang boleh dinyatakan pada saat ini untuk saudara kami Bosga Hutagalung, saudari kami Louis Simorangkir. Atas perkenaan Tuhan, mereka mengikat diri menjadi satu keluarga baru dengan landasan firman Tuhan yang mengenakan kasih Kristus. Ketika kasih Kristus ini yang mengikat, maka dunia ini pun tidak akan pernah bisa mempengaruhi mereka. Karena mereka adalah keluarga yang hidup di dalam Tuhan, keluarga yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari mereka. Maka terberkatilah ya Tuhan, pernikahan Bosga Hutagalung dan Louis Simorangkir ini menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Terberkati juga kedua belah pihak keluarga. Sejak hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan ada bersama mereka. Kami berdoa untuk kegiatan selanjutnya berkaitan dengan pernikahan di gereja ini. Dan juga untuk acara-acara selanjutnya seturut dengan adat istiadat kami. Kami mohon ya Tuhan Engkau hadir dalam Roh Kudus, menuntun, membimbing, dan memberi yang terbaik kepada mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut dengan pujian PKJ 219. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi
Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seru dan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara Bosgahu Tegalung dan Saudari Louis Merangkir yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara berdua telah sehati dan sepakat untuk menikah. Oleh karena itu, dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, "Laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkan jugalah apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya, seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci, benar, sabar, dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah kamu berdua senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hindarkan dari hidupmu sehari-hari sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahan saudara. Jadikanlah kasih itu pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Setelah saudara berdua mendengarkan penjelasan di atas, saya sebagai hamba Tuhan mengundang saudara untuk menyatakan ikrar di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Hendaklah saudara berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan setulus hati di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saudara Bosga Yostoman Huta Galung, apakah engkau menghendaki Louis Beatrix Sophia Simorangkir menjadi istrimu? Bersediakah engkau dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya dan mengasihi istrimu dengan sepenuh hati? Bersediakah engkau setia, menyayangi, mendukung, dan menolong dia dalam keadaan sehat ataupun sakit, suka duka, kaya miskin, baik maupun buruk, sepanjang hidup kamu berdua? Jika engkau bersedia, jawablah. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya, saudari Louis Beatrix Sophia Simorangkir, apakah engkau menghendaki Bosga Yostoman Huta Galung menjadi suamimu? Bersediakah engkau dituntun dan dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya dan mengasihi suamimu dengan sepenuh hati? Bersediakah engkau setia, menyayangi, mendukung, dan menolong dia dalam keadaan sehat atau sakit, suka duka, kaya miskin, baik maupun buruk, sepanjang hidup kamu berdua? Jika kamu bersedia, jawablah. Iya, saya bersedia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Terima kasih. Sekarang sambil berjabat tangan, berjanjilah satu sama lain di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Persilahkan. Saya, Bosga Yostoman Huta Galung, menerima engkau, Louis Beatrix Sophia Simorangkir, sebagai istriku. Aku berjanji akan setia kepadamu seumur hidupku. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Saya, Louis Beatrix Sophia Simorangkir, menyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya menerima engkau, Bosga Yostoman Huta Galung, sebagai suamiku. Aku berjanji akan selalu setia kepadamu seumur hidupku. Kiranya Tuhan mengasihi kita. Selanjutnya, Ibu Bapak Saudara, kita akan menyaksikan penyematan cincin satu sama lain. Louis Beatrix Sophia Simorangkir, terimalah cincin ini sebagai lambang kasih dan setiaanku kepadamu. Bosga Yostoman Huta Galung, terimalah cincin ini sebagai lambang kasih dan kesetiaanku padamu. Saudara Bosga Yostoman Huta Galung dan Louis Beatrix Sophia Simorangkir,
sesuai dengan janji saudara berdua di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya sebagai hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan firman-Nya, meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, acara pemberkatan telah terlaksana dengan baik. Kami dari Majelis GKPI Menteng menyambut keluarga baru yang terbentuk hari ini. Dan sebagai tanda kasih dari Jemaat GKPI Menteng, kami akan menyerahkan kenang-kenangan berupa Alkitab. Kami berharap inilah yang menjadi tuntunan hidup keluarga baru ke depan ini. Segala jawaban ada di dalam Alkitab ini. Kiranya keluarga yang baru ini setia untuk selalu membaca firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk keluarga baru Bosga dan Luis. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya sekarang akan memberikan atau menerima restu dari orang tua. Mamaku yang menjaga aku sampai saat ini, kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Persembahkan lagu ini untuk Papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat Ku sayangi. Terima kasih, Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya.
kepadaku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara, kita lanjutkan acara kita bernyanyi Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanda Tuhannya tiada langkah. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kami. Bahagia, berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Firman Tuhan mengantar kita memberi persembahan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita.
Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkatmu yang tak kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ibu bapak saudara, untuk mengakhiri ibadah pemberkatan nikah ini, marilah kita sama-sama memohon doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan-makanan yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, yang kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pemberkatan pernikahan telah selesai. Kita masuk dalam acara sambutan dan ucapan selamat. Yang pertama, waktu kami berikan kepada yang mewakili keluarga mempelai pria. Tes, 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 tes. Cek. Shalom. Horas. Parjosul hari tamado hita mandok mauliate tutuhatta Yesus Kristus alana asi dot holongna
Wedo Mardalan dot Denggan Jala Macayuli Ima Ulaon Pasu-pasu Parbogason anak nami Yostoman dohot parumen nami Louis Beatrix Sopias Boru Simorangkir Jala Mandok Moliate Musehami tu Amang Padita Pardi M Salahi MTH Pendeta Resorsian GKP Menteng dihadiri hala Amang Pandita melayani acara pamas-masuan anak nami do parmen nami. Saya dipargogo itu hatama hala Amang Pandita inalaho mengulahom pelayanan ta di tengah-tengah ni Huria GKPI Menteng dot sekitarnya. Mandok melihat musihami itu para haladu sian GKPI Menteng kalau mau bihala opung niba opung riris melihat opung di Hardion Tikimuna inalau makobasi melayani di Ulauta Satikion mangihut musai mandok melihat hami itu aka pengurus GKPI Depok yang mulai padida satu penatua dot aka seksi-seksi nama kobasi Ulauta Satikion Maparadehon inganatta GKPI Depok macai Denggan macai uli melihat mau pasatami itu hamu sian pengurus GKPI Depok jala mandok melihat musehami itu dongat tubuh nami boru bere dongan sahuta tardu mobi hula-hula dot tulang nami naro mangadopi ulaon pamasuan anak dot parumen nami dilihat tikimunan alehet mangihuton Ulauta Satikion ala nungasih puldo Ulauta nama jalo pamasuan anak nami dohot parumen nami hukuk kami matu hita salutna na adong di Huriaon asarap mah hita udur tu inganan naum parehami imadi Gedung Convention Hall Ronatama Jalan Dahlia nomor 16 Depok di belakang nih GBI Mawar Saron ima dinalaho manganidahan nalas dot minum ais tio uhud pasaton adat dot manjalo adat na hobar tu ulauni saya dipatiur tuhatama saya tuhatama namian na jongjong di tengah-tengah Ulauta asabui mardalan dot Denggan jala uli satu mengunjungi di Ulauta satu selesai. Ima hatas ya kami mewakili keluarga Hutagalung. Salinai mulu adong na hurang lo pemenen nami mangido maaf kami tu hita salutna. Songoni ma hata mau liates ya kami. Horas. Kata sambutan mewakili keluarga dan dari mempelai perempuan. Shalom. Segala puji dan hormat bagi Allah Bapa di surga atas perkenannya mengumpulkan kita semua di sini mengikuti ibadah pemberkatan nikah dari anak-anak Tuhan, Bosga dan Louis. Terima kasih buat Amang Padita yang telah memimpin kebaktian pemberkatan nikah ini dan menyatakan firman Tuhan tentang bagaimana suatu keluarga baru dilaksanakan dalam kekristenan. Mulai Amang Pandita nami, Tuhan teman nama doa hamuna, tujulanon menata layani Gereja Kristen Protestan Indonesia. Sebenarnya di Parhaladu, buat Parhaladu Majelis, kami juga mengucapkan terima kasih atas peran sertanya telah mempersiapkan segalanya sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan terus memberkati bapak-bapak semuanya. Pemusik terima kasih yang telah mengiringi pujian kita memuji Tuhan. Kiranya talenta bapak semakin diperbaiki oleh Tuhan untuk ke depan.
dan cita-cita yang ada di hati Bapak Ibu diberikan oleh Tuhan. Kemudian kepada keluarga besar Huta Galung, marilah kita bersukacita, bergembira atas perkawinan dari anak-anak kita, dan terus berdoa agar keluarga baru ini menjadi keluarga yang berbahagia, takut, dan taat akan Tuhan. Dan untuk semua keluarga Sumberangkir yang ada di sini, hula-hula kami, terima kasih telah bisa hadir di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan serta menyaksikan ibadah pemberkatan nikah dari anak-anak kita. Selesai dari ibadah ini, nanti acara kita masih berlanjut, acara adat. Di sana kita minum aik sitiu-tiu doa idan nelas, uhud, majalo adat nahobar teulota. Songnima atas sambutan sanami mewakili keluarga besar Sumberangkir. Ora semadita sudi, Tuhan tema masuk-masuk. Kita masuk acara berikutnya. Dipersilakan mempelai untuk berfoto bersama pendeta, selanjutnya dengan majelis. Selanjutnya kepada keluarga, mungkin yang mau berfoto, orang tua bersama pengantin. Selanjutnya keluarga mempelai pria.
GSBR FM 93.8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang.